Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Didi selaku PP di calon gubernur angkatan 10, yang saya hormati Ibu Putri selaku kepala sekolah, dan yang saya hormati pula teman-teman guru di SD Negeri 6. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat sempat bisa melaksanakan acara pada hari ini, yaitu diskusi merumuskan visi sekolah dalam kegiatan pendampingan individu 2 bersama saya dan Ibu PP di agenda kegiatan calon guru penggerak angkatan 10. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita termasuk golongan umatnya yang akan mendapatkan syafaat. Bapak yang saya hormati, dalam kesempatan kali ini kita akan melaksanakan diskusi merumuskan visi sekolah. Sebagai pemateri, saya mempunyai video berupa puisi dari Bapak Soekarno, Bapak Presiden pertama kita. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat langit, batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung api, gunung semeru berwarna, tangkuban perahu, planet dan gunung yang lain. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari barat, bukan lagi lagu barat yang kudengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pantun parang, bukan lagi pantun parang yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Indonesia dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Indonesia. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan budak tutut menyanyi di pohon di tiap angin sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan budak tutut. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat banyak anak-anak di desa-desa dan mata yang bersinar-sinar, Bapak merdeka, Bapak merdeka, Bapak merdeka. Hari kita lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Ya, baik, terima kasih. Itu contoh video, contoh puisi dari Pak Karno, Presiden pertama kita. Puisi yang sangat berbeda. Inti dari puisi ini adalah Pak Soekarno menunjukkan bahwa kondisi alam Indonesia beliau sangat mencintainya. Kita pun sebagai warga negara kita diharapkan sama seperti beliau. Kemudian nanti di acara hubungannya dengan acara kita pada pagi hari ini, pembentukan
diskusi untuk merumuskan visi itu berkaitan dengan visi tadi, bahwa kita sebagai warga Indonesia, seperti apapun kita mencintai sesuatu, seperti apapun kita menyukai sesuatu, kita utamakan harus tetap mencintai bumi pertiwi kita, bumi pertiwi Indonesia. Nah, termasuk dalam menciptakan atau merumuskan visi kita nanti, muaranya satu, untuk anak-anak Indonesia, untuk kemajuan bangsa Indonesia. Acara pada pagi hari ini, saya tidak akan mengatakan bahwa visi kita itu harus diganti, tidak, ya. Visi kita, visi SD Negeri 07 Sima adalah terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, yang belajar terampil berasaskan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Di sini visinya sudah sangat bagus sekali, namun sesuai dengan tahapan kita hari ini, kita akan mencoba untuk merumuskan kembali, kita akan mengkolaborasikan visi yang lama dengan visi yang baru yang akan kita betul. Kemudian selanjutnya, dalam pembelajaran guru penggerak, saya juga diminta untuk merumuskan visi. Visi yang saya bentuk ini berdasarkan dengan prakarsa perubahan yang sudah saya susun juga dengan metode Bagja. Di sini saya mengangkat terwujudnya generasi unggul literasi, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif. Kenapa saya mengangkat unggul literasi? Karena ternyata sesuai pengamatan saya di sekolah kita, anak-anak kita kurang sekali kesadaran untuk berliterasi. Bahkan perpustakaan pun sekarang sepi. Sedangkan literasi di sini manfaatnya sangat luas sekali. Anak-anak yang menyukai buku, yang suka dengan pembacaan buku, mereka bahwasanya akan lebih luas. Kemudian termasuk fokus di dalam pembelajaran pun itu akan lebih meningkat daripada anak-anak yang sama sekali tidak memegang buku, membaca buku seperti itu. Literasi di sini pun bukan hanya membaca buku, literasi beragam, ya. Bisa dari literasi digital juga. Zaman sekarang kan mendapatkan informasi tidak hanya dari buku cetak, kita juga bisa mendapatkan informasi dari internet atau sumber-sumber lain. Nah, termasuk di sini saya ingin mengangkat literasi karena literasi di sini memberikan dampak yang sangat baik pada siswa. Kemudian di sini ketika kita sudah mendapatkan manfaat literasi, otomatis anak akan menjadi anak yang cerdas, dia juga dapat berkomunikasi dengan baik karena dia mempunyai ilmu di dalam penggalian literasinya itu. Kemudian yang kedua, berakhlak mulia. Berakhlak mulia di sini bisa diartikan anak itu sesuai dengan agama Islamnya, kita juga dia menjalankan agamanya dengan baik, menjalankan segala perintah dan larangannya. Kemudian namanya akhlak itu juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan cuma menjalankan perintah di dalam agamanya, tapi dia diwujudkan di keseharian. Kemudian diharapkan anak juga kreatif. Kreatif di sini diartikan anak-anak itu tanggap, kemudian dia mempunyai ide yang cemerlang, kemudian dia juga berani memflurkan atau menunjukkan, ini loh, saya punya ide seperti ini. Itu diharapkan seperti ini. Inovatif di sini juga anak-anak diharapkan dia mampu memberikan ide penyebaran, kemudian dia bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman pada saat ini. Itu itu visi yang saya rumuskan kemarin. Tapi hari ini kita tidak mengacu di sini, tidak mengacu apapun. Yang jelas kita akan berdiskusi untuk membentuk visi yang baru. Visi yang akan kita bentuk di sini diupayakan berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada 6 elemen, ya. Masih ingat lagunya, ya? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Allah yang Esa, dan berakhlak mulia,
berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya, dalam bentukan visi nanti diharapkan sesuatu yang kita cita-citakan itu berdasarkan atau sesuatu yang mendasarinya adalah profil pelajar Pancasila. Coba kita bayangkan kalau anak-anak kita nanti dia sudah mempunyai bekal iman dan takwa, akhlaknya mulia, dia juga mandiri, dia juga bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global. Itu yang diharapkan. Nanti kita mengacu di sini ya saat membentuk visi dan misi. Kemudian, nah ini tadi pertanyaan-pertanyaan kalimat rumah yang sudah saya bagikan kepada Bapak Ibu guru semua tadi. Silakan lembaranya diambil. Monggo saya berikan waktu bebas Bapak Ibu mau menuliskan kalimat lengkap ini dengan kalimat apapun. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa dalam benak Bapak Ibu? Kita ke depannya murid-murid sekolah kita mau yang seperti apa? Mau yang seperti apa? Mungkin Bapak Ibu punya gambaran, loh saya kok pengen anak-anak nanti menjadi anak yang cerdas atau menjadi anak yang terampil atau diupayakan di bagian agamisnya saja. Saya pengen menjadi anak yang soleh-soleh, itu monggo terserah ya. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah apa? Mungkin Bapak Ibu yang fresh graduate ini, Bapak cantik yang baru lulus masih ingat ya bahwa murid itu apa sih? Ada yang menyebutnya sebagai kertas kosong atau botol kosong atau apapun, itu boleh ditulis sesuai dengan apa yang Bapak Ibu pikirkan semua. Nanti kalau ada kesulitan atau misalnya kurang dipahami kalimatnya seperti apa, boleh ditanyakan. Di sekolah kita mengutamakan apa? Sekolah kita sudah berjalan seperti ini. Sekolah kita mengutamakan apa sih? Boleh Bapak Ibu berpendapat, silahkan ditulis di situ, berpendapat bebas. Bu Torsihat dan Bu Iva boleh kami sebentar Bu, sebentar saja. Gambaran pengembangan visi yang tadi Ibu. Yang jelas saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang telah mendukung acara pada pagi hari ini. Acara ini saya mohon maaf barangkali sedikit merepotkan, tapi ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan umumnya untuk sekolah kita khususnya. Untuk sekolah kita nanti semoga kita bisa melakukan perubahan yang lebih baik lagi demi kemajuan peserta didik kita semua dan utamanya demi kemajuan Indonesia. Kita kan sekarang di Turbo, pakainya Provera,
lah, otomatis kan paling tidak bukan mengarah ke situ. Dan sampai ketiga, ketiga dari introvertan. Nanti setelah aku Mbak Dewi menemukan, nanti aku akan menggunakan visi yang tadi sudah ada, nanti tadi dikaitkan dengan target. Selanjutnya kita tentang hasil. Iya, nanti kita dulu, nanti setelah itu tak sana. Kalau penilaiannya itu berdasarkan profil pelajar, kemudian visinya, Visi itu bisa kita mengacu ke profil belajar Pancasila dari 6 dimensi itu tadi, bisa diambil seluruhnya atau sebagian besar yang mewakili impian Bapak Ibu. nanti minta salah satu asisten untuk mengomentari visi yang tadi itu, kalau ada tambahan dan penjelasan. Sampun Bapak Ibu, saya Bapak terus ada Ibu semua di sini. Sampun begitu. Oke. Nah, sampun mohon izin untuk kembalinya saya minta kembali ya. Buat berarti. Oke. Cita-cita harapan banyak juga sekolah. Sudah berani terima. Oke, sudah. Sesi selanjutnya adalah saya akan membacakan beberapa contoh pengisian kalimat tentang dari ibu-ibu guru di SDN 07 Singa. Yang pertama, tidak bersalah ini punya siapa? Kita memimpikan murid-murid yang beriman dan bertakwa, soleh-solehah, berprestasi, mandiri, dan bahagia. Bagus ya? Di sini masuk profil belajar Pancasilanya jelas beriman bertakwa, soleh-solehah masih masuk ke beriman ya. Kemudian berprestasi ini juga masuk di kreatif inovatif, bernalar kritis juga, mandiri, dan paling penting ini bahagia juga ya. Kita harus menciptakan pembelajaran kepada siswa agar dalam keadaan bahagia sehingga siswa tidak tersengat dalam belajar. Kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing. Setuju ya? Ya, setiap anak itu punya keunikan, dia punya karakter, dia punya kelebihan, bahkan mempunyai bakat masing-masing. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter dan kedisiplinan untuk memberikan arah dan tujuan betul. Kita sudah melaksanakan kebiasaan itu untuk membentuk karakter.
Oke, alhamdulillah kebiasaan kita di sekolah sudah berjalan lancar. Hari Senin sampai Sabtu ada jadwalnya, terjadwal dengan baik. Dan saya lihat anak-anakku harapannya sudah mulai terbentuk. Kemudian kedisiplinan, disiplin di sini dan disiplin waktu, disiplin tugasnya masing-masing ini sudah terlihat. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar dan mendidik untuk menjadi insan yang kompeten, berakhlak mulia, cerdas dan memiliki keterampilan. Ya, muridnya kita itu sudah sadar bahwa belajar itu untuk menjadi lebih kompeten, untuk bisa berakhlak mulia, untuk bisa cerdas dan memiliki keterampilan. Ini banyak sekali. Mau dibacakan semua? Mau dibacakan semua? Oke. Lalu kita warga sekolah yakin untuk dapat menentukan dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan saling menghargai. Ya, ini bagus ini sependapat dengan saya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kerjasama dan menghargai menjadi tanggung jawab bersama dalam mewujudkan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Setuju ya? Setuju. Ternyata kalau kita punya cita-cita, apalagi cita-cita atas nama sekolah, paling penting kita berkolaborasi atau bekerja sama. Ini bagus sekali. Saya bacakan jawaban kalimat perubahan yang kedua. Kita memimpikan murid-murid yang dapat mengeksplorasi minat dan bakat dengan maksimal, sehingga dapat terbentuk pribadi yang mandiri, bernalar kritis dan berprestasi. Bagus sekali ya, pendidikan zaman sekarang kita harus bisa berpihak pada anak. Nah, salah satu cara mengeksplorasi minat dan bakat ini termasuk satu yang sesuai dengan pendidikan sekarang, bahwa kita harus berpihak pada anak. Kita harus bisa memberikan kesempatan yang sama kepada anak. Kita tidak boleh memaksakan apa keinginan anak. Ya, bereksplorasi minat dan bakat, mengeksplorasi muridnya dapatnya. Kemudian kita percaya bahwa murid memiliki bakat, minat serta keunikannya masing-masing. Mereka juga punya potensi yang bermacam-macam. Hampir sama jawabannya dengan yang tadi. Ya, intinya itu. Kemudian di sekolah kita mengutamakan apa? Mengutamakan pendidikan karakter pada siswa. Lalu murid di sekolah kita sadar betul bahwa menuntut ilmu penting dan memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi diri mereka di sekolah. Ya, murid kita sudah sadar bahwa belajar atau menuntut ilmu itu sangat penting, dan mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi diri mereka di sekolah. Kita warga di sekolah ini yakin untuk membimbing, menggali potensi siswa dan ikut serta dalam perkembangan kemampuan belajar peserta didik. Ya, kita sebagai warga sekolah, kita yakin pasti peran kita untuk mereka. Kita bisa membimbing dan menggali potensi siswa. Kemudian kita warga sekolah, kita dan warga sekolah ini paham bahwa kita harus bekerja sama jawabannya hampir sama ya. Nah, ini untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan yang berdasar pada merdeka belajar. Bagus sekali. Ya, pembelajaran sekarang harus merdeka. Kita harus mengikuti kodrat anak ya, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang sekarang. Anaknya maunya seperti apa, kita sesuaikan dengan perubahan zaman yang sekarang. Itu namanya pendidikan yang merdeka. Kemudian selanjutnya saya akan bacakan, tidak tahu ini punya siapa ya. Kita memimpikan murid-murid yang mandiri dan bahagia, cerdas dan pintar. Mandiri tadi sesuai dengan profil belajar Pancasila. Bahagia memang betul sekali. Paling penting kita buat suasananya bahagia terlebih dahulu. Nanti kedepannya akan mudah untuk tercapai tujuannya. Kemudian cerdas dan pintar. Bagus. Kita percaya bahwa murid adalah mempunyai kelebihan yang berbeda-beda dan unik.
Bagus. Unik itu berarti bermacam-macam, kita itu ya tidak bisa disamaratakan. Masing-masing punya kelebihan yang berbeda. Di sekolah kita mengutamakan disiplin, ya betul. Disiplin, patuh aturan, bekerja sama dan gotong royong. Ya, kita juga sering menggebor-geborkan bahwa kita saling bekerja sama, saling bergotong royong. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar merupakan modal dasar menggapai impian. Kita, warga di sekolah ini yakin untuk bisa bekerja sama, bertanggung jawab, mewujudkan generasi yang cerdas, berkarakter, ya sebenarnya bagus sekali. Dan pertanyaan selanjutnya, kalimat selanjutnya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa siswa harus saling mendukung, saling membantu, dan bekerja sama dalam mewujudkan siswa berprestasi dan berkarakter. Ya. Jadi bukan hanya siswanya sebenarnya yang saling mendukung dan saling membantu, tapi kita semua sebagai warga sekolah berbeda juga, ya. Selanjutnya, kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, terampil, berkarakter, inovatif, mandiri, dan bernalar kritis. Ini lengkap seperti profil pelajar Pancasila. Bagus sekali, pemikirannya sangat lengkap. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah individu yang memiliki kemampuan atau potensi yang harus kita kembangkan. Bagus sekali. Di dalam setiap diri siswa itu pasti mempunyai kompetensi atau kemampuan yang memang harus digali dan dikembangkan, punya potensi. Di sekolah kita mengutamakan pembiasaan pagi yang rutinitas dan kedisiplinan serta pembelajaran yang bermakna. Betul sekali. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan itu sangatlah penting. Semua sudah sadar bahwa pendidikan itu penting. Kita warga di sekolah ini yakin untuk membimbing dan memfasilitasi mimpi siswa ke depannya. Dan pertanyaan selanjutnya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita harus bisa bekerja sama untuk meraih dan mewujudkan cita-cita atau mimpi ini. Satu lagi, jawabannya semuanya sangat menginspirasi saya. Saya terus langsung ada gambaran, oh ya berarti visi yang saya bentuk nantinya harus seperti ini. Termasuk ya kita diskusikan hari ini, muaranya nanti kita akan membentuk visi, bukan mengalahkan visi yang sudah ada, tetapi kita mencoba mengadakan kebaruan. Kita punya satu tujuan yang baru, tujuan sekolah kita bersama. Ya. Selanjutnya, kita memimpikan murid yang beriman dan bertakwa, soleh-solehah, rajin beribadah. Ya, ini bagus sekali juga, ibadahnya biar bisa rajin. Kita kan sudah melaksanakan kebiasaan pagi, termasuk keagamaannya kita utamakan ya, dari mulai juz amma, doa-doa, kemudian kita ada Asmaul Husna dan sebagainya. Di sekolah kita mengutamakan sopan santun, disiplin, pembelajaran tepat waktu. Betul. Kita sering menggambarkan dan mencontohkan tentang perilaku sopan dan santun. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa harus memiliki karakter yang baik, harus saling menghormati dan bergotong royong. Ya, jawabannya hampir mirip ya. Karakter, menghormati dan bergotong royong. Kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa bekerja sama dan membentuk siswa yang pintar, berkarakter, baik dan giat belajar. Iya, paling penting adalah kolaborasi dan kerjasama agar tujuan kita bisa tercapai. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa pembelajaran harus berpihak pada siswa. Siswa harus merasa aman dan nyaman, bahagia dan terpenuhi harapannya. Iya, ini yang disebut pembelajaran berpihak pada murid. Berpihak pada siswa, kemudian anaknya juga merasa aman dan nyaman di dalam pembelajaran, tidak tertekan. Baik, dari visi dan dari kalimat rumah yang sudah Bapak Ibu isi semuanya, saya bisa sedikit menyimpulkan ya. Kita menyimpulkan bahwa yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Memimpikan murid yang berakhlak mulia, berkarakter,
kemudian cerdas, berprestasi, tadi ada juga jawaban mandiri dan bahagia. Itu kesimpulan dari saya. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah satu seseorang individu atau makhluk, ya, makhluk yang memiliki potensi yang berbeda, yang memiliki keunikan yang berbeda-beda, sehingga kita nanti dapat menggali atau mendampingi untuk bisa mengembangkannya lebih baik lagi. Kemudian pertanyaan rumpang yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Kita mengutamakan yang jelas tadi jawaban lebih banyak ke pendidikan karakter dan mengutamakan kedisiplinan. Itu kesimpulan dari jawaban Bapak Ibu yang tadi menurut saya. Kemudian selanjutnya menuntut murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa? Ya, jawaban tadi sebagian besar menyatakan bahwa semua murid itu sudah sadar bahwa belajar itu penting, dan mereka juga sadar bahwa sikap toleransi, sikap gotong royong, sikap saling menghargai dan menghormati demi karakter yang baik itu juga penting. Kemudian kalimat rumpang selanjutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk, ya, sebagian besar saya tadi menyimpulkan bahwa kita yakin untuk bisa bekerja sama, kita bisa berkolaborasi untuk menciptakan visi sekolah kita untuk menjadi yang lebih baik lagi demi masa depan siswa kita dan demi masa depan Indonesia pada umumnya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa tadi sebagian besar menjawab tentang kerjasama dan tentang tanggung jawab kita bersama, ya. Jadi kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk mewujudkan visi kita harus bisa bekerja sama, dan ternyata pembelajaran itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Itu kesimpulan dari saya. Sudah cukup lihat di sini. Oh iya, kemudian ya, dari yang disimpulkan tadi sama visi, kira-kira nyambung deh. Kalau kita perhatikan, ini kan termasuk perumusan visi saya ketika saya mengikuti program guru penggerak di sesi belajar mandiri. Di situ ada saya harus membuat visi yang sesuai dengan pengalaman saya di sekolah saya. Nah, kalimatnya saya munculkan itu, terwujudnya generasi unggul literasi, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif. Sesuai dengan acara kita hari ini, kita kan berdiskusi nih. Saya ingin minta masukan dari Bapak Ibu guru semua. Kira-kira kalimat apa yang perlu dirubah, yang perlu ditambahi, yang perlu ditinggalkan? Ditambahkan kesimpulan yang tadi kelihatannya lebih mengunggulkan tentang karakter. Iya. Kalau iya, karakter sudah masuk ke berakhlak. Oke, saya minta salah satu guru, salah satu guru untuk berpendapat. UKS atau berani? UKS. Dua orang UKS sama salah satu guru. Ke depan, Bismillahirrahmanirrahim. Visi guru penggerak menurut saya, Bu, dari Bu Dewi, terwujudnya generasi unggul literasi, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif. Menurut kami itu juga sudah mengenal, namun alangkah demi menambah apa nggih? Bukan kesempurnaan, bukan gitu nggih. Menambah indikator di dalamnya, misalnya yaitu terwujudnya generasi unggul literasi,
berakhlak mulia, kreatif dan inovatif, serta mandiri, berarti tidak lepas dari apa yang tertera pada dimensi profil pelajar Pancasila dan bukunya. Seperti itu dari saya, terima kasih. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Saya simpulkan dulu tadi bahwa Bu Tri, Ibu Kepala Sekolah kita ingin menambahkan kata mandiri di dalam visinya. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Sekarang boleh satu lagi berpendapat, Bu Rani, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut saya, selain kita harus mewujudkan generasi yang unggul, kita harus mewujudkan generasi yang berbudaya. Seperti itu, karena kita tidak bisa lepas dari budaya. Karena kita orang Indonesia, kita punya budaya seperti itu. Juga budaya itu yang membentuk kita menjadi sebuah bangsa. Seperti itu. Jadi terwujudnya generasi unggul, literasi yang berbudaya, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif. Terwujudnya generasi unggul, literasi yang berbudaya, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif. Baik, dari kedua masukan itu tadi, saya sedikit menggarisbawahi bahwa masukan dari Ibu Kepala Sekolah sangat bagus. Terwujudnya generasi unggul literasi, nanti ditambahkan mandiri. Tapi menurut saya, untuk siswa yang sudah berliterasi, yang sudah mempunyai kemampuan literasi, itu termasuk dalam aspek mandiri di dalamnya. Karena siswa yang sudah mau membaca buku, mencari informasi sendiri, sudah mau mengunggulkan literasinya, bahkan sudah sampai berkarya di literasinya, itu termasuk golongan siswa yang mandiri. Jadi menurut saya kata mandiri itu sudah dalam lingkup unggul literasinya. Kemudian yang dari Murani, saya setuju sekali. Ternyata betul sekali, Indonesia harus menjadi warga yang berbudaya sesuai dengan profil pelajaran Pancasila tadi, berkebinekaan global. Bagus. Tadi saya juga kurang menyentuh di situnya. Ternyata ada yang menambahkan, inilah fungsinya diskusi ya. Jadi ya ada kita putuskan terwujudnya generasi unggul literasi yang berbudaya, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif. Itu sementara. Barangkali ada masukan tambahan dari Bapak Ibu semua. Boleh ajukan lalu menunjukkan menambahkannya. Tidak ada, sudah setuju. Kalau sudah setuju, saya sudah tuliskan kesimpulannya. Kesimpulannya, nanti aja. Oke. Ya, saya kira sesi diskusi hari ini sudah cukup. Saya ucapkan sangat terima kasih sekali Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Ini sangat membantu saya terutama dalam menyelesaikan program pendidikan guru penggerak ini, karena ini bagian dari tugas saya. Saya ucapkan terima kasih sekali. Semoga pertemuan hari ini atau acara hari ini membawa banyak manfaat. Saya doakan juga semoga Bapak Ibu semua sehat, selalu bahagia dengan keluarga, dilancarkan rezekinya. Saya terima kasih sekali sudah dibantu. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan dari atau penguatan dan sambutan dari Ibu PP. Kepada Bu Titin kami persilakan. Ibu, saya mau di sini dulu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya dan yang paling saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Pak Ampun Ingkang Nada sudah menunggu waktunya, dan Bapak Ibu juga, karena aku nggak ada bapaknya.
Ibu guru juga ya. Hari ini spesial sekali, cantik-cantik semua ya. Dan terima kasih sudah membantu presentasi dari Bu Dewi. Ini adalah salah satu kegiatan untuk menjadi prakarsa perubahan di sekolah masing-masing, bukan merubah visi, tapi belajar membuat visi yang nantinya juga akan melengkapi dari perkembangan kondisi sekolah yang ada. Terus yang kedua, Bapak Ibu, untuk kayak Bapak Ibu Malik, ibu-ibu ya, ibu-ibu untuk kalimat tumpang. Tadi saya perhatikan memang sudah semuanya langsung menyimpulkan kepada profil pelajar Pancasila. Jadi nanti Bu Dewi menyimpulkan di satu lembar bahwa kesimpulan dari ibu-ibu yang sudah mengikuti diskusi bahwa siswa harus demikian dan lain sebagainya sampai terakhir. Kemudian visi yang ini yang sudah tadi dilengkapi Ibu dengan Mbak Rani, ya. Jadi nanti juga bisa disimpulkan. Intinya apa Bapak Ibu? Mbak Dewi di sini sebagai CGP itu berlatih untuk berinisiasi, mencari apa ya? Mencari program ya terobosan baru dengan melihat kondisi situasional sekolah yang ada, kemudian dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila, dan nantinya juga sama didiskusikan dengan Ibu Kepala Sekolah dengan Bapak Ibu guru di sini. Dan yang terakhir juga harus diwujudkan tentunya. Nanti biasanya diwujudkan itu ketika mau selesai Mbak Dewi. Jadi ini nanti ada serentetan lagi yang harus dikerjakan ya. Apakah mau menggunakan visi yang tadi atau menggunakan visi yang sudah kita diskusikan bersama ditambah dengan budaya. Mungkin kalau ditambah dengan budaya juga tidak berpengaruh yang sangat signifikan ketika nanti untuk mengimplementasikan di sini. Ngomongnya angel ya, implementasikan ya. Jadi pada intinya hari ini itu Mbak Dewi itu yang pertama membuat prakarsa perubahan tentang visi, kemudian tentang kalimat rumpang yang tadi yang sudah Bapak Ibu buat. Terus yang ketiga yang sudah saya sebutkan tadi berarti menginisiasi berbagai perubahan yang ada di sekolah. Yang sebelumnya ini setelah Bu Dewi ada prakarsa perubahan, sekolahnya menjadi lebih berkembang, lebih maju. Mungkin tidak ada budaya salam-salaman, sekarang ada budaya salam-salaman. Atau literasinya ditambah setiap pagi mungkin 5 menit untuk membaca, atau bisa anak disuruh maju membaca atau apa ya namanya menulis ya, nanti bisa ditempel di post-it. Itu juga bisa melatih literasi. Pada intinya seorang CGP itu yang apa ya dituntut untuk bisa membuat atau memoles ya wajah baru ya, memperkasai apa yang belum ada dan meningkatkan yang sudah ada. Itu saja pembahasan dari saya. Nanti disambung oleh Bu KS. Pokoknya saya Pak Putri katakan ini, tapi karena agendanya itu rapat mulai jam 6 diagendakan jam 10 selesai. Jam 10 sudah selesai, ternyata ada LSM Ibu. Jadi kalau ada LSM saya mau tidak mau itu harus menemui karena berkaitan dengan biasanya tanya ini itu enggak, takutnya tidak sama dan nanti akan menjadikan suatu permasalahan. Jadi terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah menyupport Mbak Dewi. Mudah-mudahan nanti di perjalanan berikutnya akan lancar. Oke, makatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Didin yang sudah memberikan penguatannya. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah. Kepada yang terhormat Ibu Tri Nurningsih kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekaligus penutup. Sedikit dari kami Bu atas nama Kepala Sekolah SD 07 Simang. Setelah rangkaian kegiatan dari Bu Dewi dari awal sampai akhir, saya pribadi mendukung dan memotivasi dengan semaksimal
bahwa dengan visi guru penggerak tadi, insya Allah barangkali SD kami Bu nanti per kelasnya insya Allah di per kelas dibuatkan pojok baca maupun sudut baca yang begitu merangsang siswa untuk melaksanakan literasi, entah setiap hari 15 menit di tempat sudut baca itu dihias sebagus mungkin, semaksimal mungkin dengan catatan sesuai kemampuan kita, insya Allah Ibu ya. Dan dari kami cukup sekian, terima kasih atas kerawuhannya dari Ibu Didi selaku PP, dari Ibu Dewi. Ada kurang lebihnya kami menyampaikan ukuran P yang sederhana Bu, karena bukan persiapannya hanya air mungkin dan kami mewakili sekolah dengan Bapak Ibu guru semua juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam janji berarti bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu KS yang sudah memberikan dukungan terutama kepada saya sangat terharu, saya sangat lebih semangat, termotivasi juga untuk segera melanjutkan program pendidikan ini. Oke. Acara sudah selesai, Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih sekali. Saya tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Masih dengan saya, guys. Saya selalu begini tidak bermakna. Monggo Bapak Ibu. Masih? Oh iya.